pendidikan agama kepada istri. Jangan salahkan anak kalau dia tidak salah. Kenapa dia tidak salah? Karena tidak diajarkan oleh orang tuanya. Jangan salahkan anak kalau kita meninggal dunia, anak tidak bisa memandikan kita. Kenapa? Kita tidak pernah mengajarkan anak cara memandikan orang yang sudah meninggal dunia. Atau paling tidak, kita tidak menyekolahkan anak supaya dia tahu bagaimana memandikan orang yang meninggal dunia, bagaimana mendoakan orang tuanya. Ya. Ini masuk ke dalam wa'mur bil 'urfi. Jadi kalau menjaga anak, menjaga istri itu bagaimana? Bita'alimihim. Jadi memberikan pendidikan. Jadi bukan menjaga, ini kenapa tidak salat, kenapa begini? Anak tidak tahu salat, bagaimana mau dia salat? Kita katakan kepada istri kita, ini haram. Istri tidak tahu dari mana itu haram. Kenapa bisa haram? Maka ajarkan dia bita'alimihim. Maka menjaga anak, menjaga istri itu dengan memberikan pendidikan agama kepada mereka. Dan hati-hati nanti, anak dan istri bisa menuntut suaminya nanti di padang mahsyar. Dia bisa mencari suaminya dan mencari anak, mencari ayahnya, istri mencari suaminya, karena mereka tidak diajarkan agama sama sekali, dan akan dijadikan hujah nanti di hari kiamat kalau mereka tidak tahu apa-apa gara-gara suaminya, gara-gara orang tuanya. Ini yang kedua. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang berakhlak itu wa'arid anil jahilin. Wa'arid anil jahilin artinya tidak melayani orang-orang bodoh. Orang yang ghibah kita itu orang bodoh. Orang yang mengata-ngata kita itu orang bodoh. Orang yang mengajak berdebat dalam tanda kutip itu orang bodoh. Ya. Berdebat galak tak berdebat emang. Suka sekali dia berdebat. Berdebat bukan untuk mencari hikmah, tapi untuk mencari menang. Saya menang. Ini dianggap orang bodoh. Makanya fa'arid anil jahili. Orang yang berakhlak itu dia tidak mau berdebat yang tidak ada hasilnya, tidak mau berdebat yang tidak punya rahmat. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, kalau kamu ingin mencari ilmu untuk berdebat dengan orang-orang bodoh, ya, lebih baik tidak usah cari ilmu. Dan orang yang seperti ini akan dimasukkan ke dalam neraka, kata Rasulullah SAW. Kayaknya dia minta ilmu untuk berdebat, nyolonyak tikula dia berdebat untuk berdebat. Setelah dia kembali berdebat dengan siapa? Dengan orang-orang bodoh lagi. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati. Ini sekarang versi hadis Rasulullah SAW. Kalau tadi ayat Al-Quran, ini dalam hadis Rasulullah. Orang yang berakhlak itu bagaimana? Huwa antasil man kata'aka. Jadi yang dianggap orang berakhlak, kenapa pembicaraan kita akhlak-akhlak selalu? Karena ada seorang wanita mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, suami saya ketika saya menikahi suami saya menikahi saya, beberapa tahun kemudian meninggal suami saya yang pertama. Saya menikah dengan suami yang kedua, kemudian meninggal lagi. Nanti ketika di dalam surga, saya bersama suami yang mana? Ya, suami yang pertama atau suami yang kedua? Nah, mungkin dua-dua. Apa kata Rasulullah? Yang lebih baik akhlaknya, dia akan bersama kamu di dalam surga. Ya. Walaupun suami yang kedua lebih baik akhlaknya, tetapi wanita ini cuma diam saja. Dia tidak memberitahukan suami yang paling baik akhlaknya adalah yang pertama atau yang kedua, tidak. Rasulullah cuma memberikan sinyal yang paling baik akhlaknya dia akan bersama kamu di dalam surga. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Dan Rasulullah pernah ditanya oleh seseorang, ya Rasulullah, amal ibadah apa yang paling terbaik ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, husnul khuluq. Kalimat husnul khuluq walaupun kalimatnya pendek mencakup semuanya, mencakup. Seperti kita ungkapkan di mukadimah tadi. Jadi akhlak yang mulia ini gara-gara apa? Ini kan tujuan dari tasawuf. Orang qanaah dia berakhlak mulia, orang yang tawadhu akhlak mulia, orang tidak riya akhlaknya mulia. Semua lari ke